Selamat siang saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus dan semua umat manusia yang berbahagia di dunia ini. Saat ini kita mau membaca Alkitab. Jangan lupa dukung saya ya. Tekan tombol subscribe dan loncengnya. Kiranya Anda semua diberkati, saya diberkati, Anda diberkati. Dan kita semua, subscriber saya juga, walaupun tidak banyak, tetapi saya mendoakan kalian selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan juga Tuhan memberkati kalian semuanya. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, yang sudah subscribe saya doakan selalu. Saya bawa dalam doa penyembahan pujian saya kepada Tuhan. Kalian semuanya diberkati. Dan sebelum kita membaca Alkitab siang hari ini, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami selalu merindukan Engkau setiap waktu dan saat kami beribadah, memuji memuliakan Engkau. Bahkan di setiap saat, di hati dan jiwa kami ada Taurat-Mu yang melekat di hati dan jiwa kami, supaya setiap apa yang kami buat dan lakukan, kami dapat mengingat akan Tuhan. Paling tidak kami bisa mengingat janji-janji Tuhan, yaitu kepada orang-orang yang dekat kepadanya. Tuhan akan selalu menjaga, memberkati, memberi kekuatan dalam segala hal, baik suka duka senang sedih. Saat ini firman-Mu akan bekerja kembali di dalam hidup kami, karena kami butuh setiap saat firman Tuhan untuk menerangi setiap langkah kami. Apapun itu, baik dari zaman dulu, sekarang sampai selamanya, Tuhan adalah baik, Tuhan adalah terang, Tuhan adalah kasih. Tuhan mengajarkan kami tentang kebaikan kepada dunia ini, dan semua orang harusnya belajar dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kuat kuasa-Mu terus menyertai kami. Terima kasih Yesusku, haleluya. Roh Kudus-Mu akan selalu membuka mata hati kami, mengingatkan kami, dan menginsapkan kami akan segala dosa. Amin. Pembacaan Alkitab siang hari ini terambil dari Ulangan 9 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-6 dengan parikop, orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Yang demikian bunyinya, dengarlah hai orang Israel, Shema Israel, engkau akan menyeberang sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasamu lah Tuhan bawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu, atau karena keberanian hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itu Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Yang saya pelajari dari semua apa yang saya baca, dari saya sudah habis saudara-saudara membaca Alkitab sebenarnya, tapi saya akan ulang-ulang terus karena saya rindu setiap hari membaca Alkitab, agar saya selalu mengingat setiap perjalanan orang-orang yang dipilih, diberkati, bahkan dari permulaan penciptaan hingga pada akhir dunia ini, pada akhir segalanya, pada akhir hidup manusia. Karena setiap kita itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dunia, menikmati segala yang diberikannya, mengusahakannya, dan Tuhan akan selalu memberkati kita. Berbahagialah setiap orang yang mencintai Tuhan dan mencintai sesamanya. Berbahagialah setiap orang yang berbuat kasih kepada sesama dan kepada Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang melihat sesamanya seperti melihat wajah Tuhan. Karena wajah Tuhan tidak akan bisa dilihat jika tidak memiliki hati yang mengasihi. Karena wajah Tuhan akan terlihat pada setiap orang yang memiliki kasih, remah, lembut, baik hati, hidup dalam kekudusan, dan juga bertobat. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau untuk selamanya. Biarlah kami dapat dikuasai selalu oleh firman-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau dan tidak melupakan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami. Mengingat Engkau, beribadah kepadamu setiap saat dan waktu, mempersembahkan seluruh hidup kami, baik tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkau satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi yang wajib
kami serahkan kepadamu adalah seluruh kehidupan kami kepadamu. Apapun yang kami minta, biarlah hanya Engkau saja yang mengabulkannya, karena Engkaulah yang menjadi pengabulan doa. Kami hanya berharap dan meminta, tetapi kami mohon kekuatan selalu daripadamu untuk dikuatkan, dijaga, dilindungi, diberkati dalam segala hal. Karena kami yakin dan percaya setiap apa yang kami usahakan dan lakukan, apapun yang kami buat di dunia ini, Tuhan melihat, Tuhan tahu, Tuhan meliputi segalanya dalam hidup kami. Amin. Demikianlah pembaca Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita dimanapun berada, yang selalu rindu untuk berbuat kebaikan terhadap sesama, berdamai dengan sesama, mengasihi sesama, dan juga mencintai Tuhan. Karena kita kalau mengenal Tuhan, pasti kita tidak akan pernah menyakiti orang lain. God bless you all.